Halo para penikmat taktik, selamat datang di analisis eksklusif kita. Hari ini kita bakal membedah salah satu cerita paling epik di sepak bola Inggris. Kembalinya Coventry City ke kasta tertinggi, Premier League untuk musim 2026-27. Sebagai analis, kita nggak cuma mau bahas nostalgia ya. Kita akan benar-benar membongkar taktiknya, datanya, dan keputusan-keputusan krusial di balik layar yang sukses membawa The Sky Blues kembali ke level elit. Yuk, kita mulai. 25 tahun. Bayangan aja sejenak, itu adalah waktu yang luar biasa panjang dan menyakitkan buat para supporter Coventry City yang harus sabar menunggu sejak mereka terakhir kali terdegradasi. Seperempat abad loh, penuh dengan ketidakpastian sebelum akhirnya mereka bisa kembali menginjakkan kaki di panggung terbesar ini. Nah, ini peta taktis kita untuk analisis kali ini. Pertama, penantian 25 tahun. Kedua, cetak biru Lampard. Ketiga, pergerakan skuad dan transfer. Keempat, supremasi bola mati. Dan yang terakhir, kelima, tantangan utama mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama, penantian 25 tahun. Dari yang awalnya kehilangan kandang, sampai akhirnya merengkuh kejayaan. Perjalanan yang mereka lewati ini, jujur saja seperti roller coaster yang gila. Coba lihat timeline keputusasaan ini. Mereka sempat jadi tim musafir, bayangin, main di Northampton yang jaraknya 35 mil dari rumah. 9 tahun yang lalu, mereka bahkan terpuruk jatuh ke kasta keempat. Terus, mereka juga terpaksa pinjam stadion Birmingham City dari 2019 sampai 2021. Belum lagi, kepergian manajer legendaris mereka Mark Robins di bulan November 2024. Tapi, luar biasanya, dari semua rentetan kekacauan itu, mereka sukses bangkit secara fenomenal dan ngangkat trofi championship di tahun 2026. Waktu perayaan promosi, ribuan supporter membentangkan spanduk ini. Momen ini jadi bukti bahwa keputusan super berani dari sang pemilik klub, Doug King, yang jujur saja sempat bikin fans ngamuk waktu memecat Mark Robins, ternyata terbayar lunas. Keberanian manajemen untuk ambil risiko besar demi ambisi yang lebih tinggi, nah mentalitas inilah yang sekarang mengakar kuat banget di dalam klub. Kita lanjut ke bagian kedua, era Frank Lampard. Fokus pada bagaimana mereka membangun fondasi baru. Poin krusialnya ada di mentalitas ruang ganti yang lagi dibangun sama Lampard. Coba perhatikan kata-katanya. Dia tahu persis kalau ada gap kualitas yang lumayan jauh antara Championship dan Premier League. Tapi bukannya minder, dia malah mengubah kekurangan itu jadi bahan bakar motivasi. Dia ubah minimnya pengalaman skuad jadi rasa lapar yang luar biasa untuk membuktikan diri. Ini tuh man management tingkat tinggi loh, untuk menyiapkan mental tempur pemain sebelum ketemu lawan-lawan raksasa. Kalau kita bedah rekam jejak Lampard di Coventry, wow, angkanya ngomong sendiri. Dia ambil alih tim bulan November 2024 dan langsung nyulap mereka jadi mesin pemenang. Musim lalu, cuma kalah 7 kali di Liga. Kinerjanya sedemikian fantastis sampai dia dianugerahi gelar manajer terbaik LMA. Yang bikin tambah spesial, penghargaan itu diserahkan langsung oleh Thomas Tuchel. Klub juga sangat percaya sampai ngasih perpanjangan kontrak hingga 2029. Dan ada satu fakta mengejutkan nih. Dari semua manajer asli Inggris di Premier League sekarang, Lampard ini yang masa jabatannya paling lama. Jauh melampaui nama-nama seperti Michael Carrick atau Gary O'Neill. Masuk ke bagian 3, skuad dan transfer. Gimana cara mereka mempersenjatai diri buat bertarung di kasta tertinggi? Angka 97 ini benar-benar gila. Musim lalu, Coventry nyetak 97 gol. Ini nggak cuma bikin mereka jadi tim paling subur di Championship, tapi juga yang paling produktif di seluruh 4 kasta teratas sepak bola Inggris. Ini bukti nyata kalau sistem serangan mereka tuh sangat cair dan pastinya mematikan. Nah, buat mastiin sistem penyerangan itu tetap jalan, manajemen gak ragu buat berogoh kocek dalam-dalam. Mereka mempermanenkan kiper Carl Rashford dengan harga raksasa, 22,5 juta pounds. Wajar sih, dia baru aja menang sarung tangan emas dengan 17 kali clean sheet. Terus, ada rekor transfer klub, 23 juta pounds buat gelandang Caleb Jirenki. Yang menarik dari Jirenki ini, dia udah punya koneksi yang kuat. Di Piala Dunia kemarin, dia cetak gol buat Ghana dari asis penyerang Coventry, Brandon Thomas Asante. Tambah lagi talenta muda Wales, Kai Andrews yang dipuji habis-habisan sama Craig Bellamy, plus pengalaman internasional dari Haji Wright dan Orel Amenda. Hasilnya, skuad yang seimbang banget antara potensi, soliditas pertahanan, dan jam terbang global. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Bagian 4, supremasi bola mati. Ini dia senjata rahasia mereka. Coba perhatikan data ini. Coventry memimpin seluruh championship dengan torehan yang luar biasa. 29 gol murni dari situasi bola mati. Di era sepak bola modern, apalagi buat tim promosi yang biasanya susah nembus pertahanan elit dari permainan terbuka, bola mati itu ibarat pelampung penyelamat nyawa.
Kemampuan mereka meracik skema tendangan sudut dan tendangan bebas ngasih mereka keunggulan mutlak dibanding tim-tim kuat lain kayak Southampton atau Millwall. Tapi tunggu, ini yang bikin saya benar-benar merinding. Kalau data ini kita tarik ke skala benua Eropa, rata-rata gol bola mati Coventry itu 0,63 per pertandingan. Bayangkan, dari seluruh tim di divisi teratas Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, cuma raksasa Bayern Munich yang catatannya lebih baik dari mereka, yaitu 0,65. Ini bukti valid kalau taktik bola mati racikan Lampard dan stafnya itu benar-benar level elit Eropa, bukan cuma jago kandang di Liga Kasta kedua. Terakhir, kita masuk ke bagian 5, tantangan utama. Realita brutal buat bisa bertahan di Premier League. Nah, ini dia celah taktis dan mental yang paling krusial. Dari keseluruhan skuad cuma 7 pemain yang pernah nyicipin kerasnya Premier League. Bahkan, pemain mereka yang paling berpengalaman pun, Gus Hammer, baru nyatet 34 penampilan sebagai starter. Di Premier League, jam terbang itu mata uang yang sangat mahal. Dan harus diakui, dompet Coventry agak tipis di area ini. Karena faktor-faktor tadi, kalau kita merujuk pada analisis dari The Guardian, rata-rata para penulis memprediksi Coventry bakal finish di urutan ke-18. Artinya apa? Tepat di zona merah degradasi. Ini pandangan analitis yang sangat realistis soal betapa brutalnya lompatan dari Championship ke tekanan mingguan di Premier League. Jadi, kita sampai pada pertanyaan pamungkasnya. Mampukah mentalitas baja, investasi rekor klub pada sosok Yerenki dan Rushworth, serta taktik jenius bola mati level Eropa ala Frank Lampard cukup untuk mematahkan prediksi degradasi itu? Bisakah mereka memancing cukup banyak tendangan sudut atau free kick untuk membongkar pertahanan lapis baja kasta tertinggi? Sepak bola itu selalu penuh kejutan, dan perjalanan historis mereka dari stadion pinjaman hingga kembali ke puncak liga jadi bukti kalau kita pantang meremehkan Coventry City. Terima kasih sudah bergabung di analisis taktis ini, dan mari kita nikmati bersama bagaimana The Sky Blues menghadapi kejamnya Premier League musim ini.